Definisi. Apa sih sebenarnya definisi itu sendiri? Definisi merupakan perumusan yang singkat, padat, jelas, dan tepat untuk merangkaikan apa sebenarnya suatu hal tersebut, sehingga nantinya dapat dimengerti dan dapat dibedakan dari semua hal di luar dirinya. Nah, di definisi tersebut terdapat beberapa aturan yang perlu ditepati. Terdapat 4 aturan. Yang pertama yaitu definisi harus dapat dibolak-balikkan dengan hal yang didefinisikan. Yang kedua, definisi tidak boleh negatif kalau dapat dirumuskan secara positif. Yang ketiga, apa yang didefinisikan tidak boleh masuk ke dalam definis. Yang keempat, definisi tidak boleh dinyatakan dalam bahasa yang kabur, kiasan, atau mendua artinya. Definisi juga terdapat beberapa macam. Yang pertama yaitu definisi nominal atau disebut definisi menurut kata-katanya. Nah, yang disebut definisi nominal tersebut yaitu cara untuk menjelaskan dengan menggunakan aplikator. Yang kedua adalah definisi real. Definisi real terbagi menjadi beberapa definisi, yaitu definisi hakiki atau esensial. Definisi ini sungguh mengatakan sesuatu pengertian yang hanya mengandung unsur-unsur pokok yang sesungguhnya perlu untuk dipahami suatu golongan dan untuk membedakan golongan lain. Yang kedua yaitu definisi gambaran atau lukisan. Definisi ini menggunakan ciri-ciri sesuatu yang diinginkan. Ciri-cirinya adalah ciri yang tetap tercatat dalam setiap benda tertentu. Misalkan, semua burung gagak itu berwarna hitam. Yang ketiga yaitu definisi yang menunjukkan maksud tujuan sesuatu. Misalnya, arloji adalah suatu alat yang untuk menunjukkan waktu dan telah disusun sedemikian rupa sehingga dapat diaplikasikan di dinding maupun di tangan. Klasifikasi. Klasifikasi merupakan pengelompokan sistematis untuk menganalisis, membagi-bagi dan menggolongkan menurut kesamaannya dan pembedaannya. Nah, di dalam klasifikasi tersebut terdapat beberapa aturan, yaitu yang pertama harus lengkap. Mengapa harus lengkap? Maksudnya adalah bagian-bagian itu tidak hanya mencakup beberapa bagian saja. Bagian atau pengelompokan itu harus mencakup terperinci dan dapat menampung segala kemungkinan. Yang kedua yaitu harus sungguh-sungguh memisahkan. Bagian yang ini tidak boleh membuat yang lain, tidak boleh dijadikan tumpang tindih. Dengan demikian, kelompok yang satu dapat dibedakan dengan jelas dari kelompok yang lain. Yang ketiga yaitu dasar prinsip yang sama. Artinya, dalam pembagian atau golongan yang tidak boleh digunakan terlebih dari 2 dasar sekaligus. Yang keempat ialah dengan tujuan harus sesuai dengan tujuan yang kita capai. Contoh dari klasifikasi tersebut adalah berdasarkan jenis makanannya. Hewan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Hewan yang memakan daging disebut karnivora dan hewan yang memakan segalanya bisa disebut omnivora.